Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, sebuah informasi yang cukup mengejutkan sekali seputar ada seseorang yang akan mendanai seperti itu ya. Ini tidak main-main ya. Yang akan mendanai ini bukan mau mendanai 10 juta ataupun 20 juta agar terjadinya perdebatan ya. Ini mengejutkan sekali. Dan yang sangat menyayangkan ini adalah ya ungkapan-ungkapan yang saya rasa sangat penting untuk kalian ketahui ya. Sebelum Anda mengetahui tanpa mendengar apa yang sebentar lagi akan disampaikan oleh beliau. Biar tidak panjang lebar, nanti saya akan memutarkan dua video seperti itu ya. Tanggapan Kiai Imad ataupun respon Kiai Imad ya soal ungkapan beliau ya Rois Am. Dan saya rasa ini sangat penting karena ini video fullnya lah ya. Namun sebelum kita ke situ, alangkah baiknya ya kita ketahui informasi yang cukup mengejutkan ini dulu ya. Dan setelah itu kita berlanjut terhadap respon Kiai Imad ya terhadap ungkapan Rois Am PBNU. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita putarkan keduanya, kita intro terlebih dahulu ya. Sedikit tambahan, kami mendapatkan selintingan kabar di media sosial Facebook. Ada seseorang bernama siapa ya? Dr. Hanifah. Dr. Hanifah yang menyatakan dia sudah siap mendanai 1,6 miliar untuk mengkondisikan adu hujah diskusi antara Kiai Imad dengan Robito Alawiyah. Dan di framing seakan-akan dinyatakan bahwasanya Kiai Imad tidak bersedia. Nah, itu tidak benar. Jadi pihak Kiai Imad, kami juga tim tahulah, tidak pernah ada informasi tersebut sampai kepada kami, khususnya kepada Kiai Imad, itu adalah kabar bohong. Ya. Jadi tidak bisa dinyatakan atau dihoaxkan, Kiai Imad menolak untuk itu. Nah, justru kalau emang benar pihak Robito Alawiyah bersedia, insya Allah Kiai Imad setuju. Jadi apabila memang betul isi Facebook tersebut sudah siap 1,6 miliar, silahkan. Kita insya Allah Kiai Imad siap untuk menghadiri adu hujah diskusi ilmiah dengan Robito Alawiyah. Kapanpun, dimanapun siap. Oke. Kalau ada mah alhamdulillah banget, orang pakai nyari dana. Hoak mulu misalnya. Jadi silahkan dibuktikan. Apabila memang itu tadinya kita nggak tahu, tapi kalau memang betul, ya monggo hubungi kami, monggo hubungi Kiai Imad dan lain sebagainya. Insya Allah akan kami Kiai Imad siap menerima adu hujah dengan Robito Alawiyah. Demikian tambahan dari kami. Tambahan dari saya juga. Tambahan dari saya. Kemarin katanya saya dipersekusi. Sampai ditangkap di polsek katanya. Dah 6 kali tukang tipu. Ya, nih, ini alhamdulillah nih orang sudah tercerahkan berkat persekusi ya. Alhamdulillah sudah tercerahkan, sebagian warga Gabus sudah mulai paham, dan mudah-mudahan kefahaman ini akan terus Allah berikan kemenangan bagi kami yang sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, merungkat kepalsuan nasab yang membawa-bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para jawara, bangke, Ketua MBCNU Tambun Utara. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka menepung sanak dengan warga di sini, di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul, di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW
dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'alwi. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya sunyi, tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah. Sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dengan semua itu, saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnudzon juga mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka turun Nabi. Kamu di sana ada tamu. Walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini Sebentar kecil, lagi narasi. yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk mengedepankan rahmah, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu, tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah. Karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Ba'alwi. Jadi pemahaman mereka bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil. Akan sangat sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah.
walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berilmu. Berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan, sebuah kesimpulan ilmiah, dengan cepat mampu untuk memikirkannya, dengan cepat memahaminya, kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Ba'alawi ini bukan turun Nabi. Nah, bagi orang-orang tua kita itu, yang umurnya tentu lebih tua daripada kita, kesadaran di dalam diri mereka, informasi yang ada lebih melekat daripada kita yang muda-muda ini. Maka mungkin bagi orang-orang tua kita memerlukan waktu. Maka ada yang bertanya juga tentang bagaimana reaksi atau respon saya terhadap pernyataan guru kita yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang proposisinya beberapa waktu yang lalu. Maka saya katakan sesuai dengan Al-Quran, karena beliau adalah orang tua kita. Al-Quran mengatakan kepada orang tua kita harus mengedepankan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kita bergaul, hendaklah kita berakhlak dengan orang tua kita itu dengan akhlak yang ma'ruf, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang menunjukkan bahwa kita betul-betul sebagai anak-anak beliau. Tetapi mengenai kebenaran, Al-Quran sebelumnya mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kita berusaha untuk kita bermusyrik kepada Allah, maka tetap fala tuti'huma, jangan kita sampai mengikuti orang tua kita. Ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Yang kita ada ilmu adalah sesuai penelitian nasab, sesuai penelitian sejarah, bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi. Sesuai dengan hasil tes DNA, Ba'alawi ini bukan turunan Bani Hashim. Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Bahkan Ba'alawi ini bukan keturunan bangsa Arab. Itu yang ada ilmunya. Sedangkan kalau mengenai bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi, itu termasuk ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu di sana. Karena dari abad ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9 sama sekali tidak ada ulama nasab yang menyatakan Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa, Ubaid ini turunan Nabi, itu tidak ada. Yang ada itu adalah baru dari abad 9 ketika mereka mengaku sebagai turun Nabi. Kemudian ulama-ulama selanjutnya di abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari ini mencatat, mengutip dari pengakuan mereka itu saja dengan husnudzon. Oleh karena itu, mari kita menjaga akhlak, ya. Saya sebagai seorang Nahdiyin dan seorang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya Kiai Miftahul Akhyar hanya karena beliau berbeda dengan saya, kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau. Itu sangat saya sayangkan, dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar di dalam perjuangan ini. Perjuangan ini tidaklah akan bisa untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun. Kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih, itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah. Oleh karena itu, kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia, saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu, termasuk di dalamnya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum sependapat dengan kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musahabah yang ma'rufah,
Jangan sampai kita meninggalkan akhlak sebagai seorang muslim, apalagi warga NU meninggalkan akhlak sebagai seorang nahdiyin. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan saya rasa ungkapan beliau, Kiai Imad ya utamanya ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Artinya perlu ya kita sebagai pengamat polemik ini ya sangat penting untuk memahami hal yang baru saja diungkapkan ya. Kalau kita sudutkan ataupun katakan ini sebagai respon, saya rasa kurang pas sebenarnya ya. Saya rasa ini sebuah ungkapan Kiai Imad terhadap pendukung tesisnya seperti itu, agar supaya terkondisikan ketika mendengarkan dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Rois Am PBNU. Saya rasa seperti itu. Agar supaya apa ya? Agar supaya kita itu tidak menanggapi dengan sebuah tanggapan yang menyayangkan seperti itu. Dan Kiai Imad ya juga mengatakan agar kita yang mendukung itu tidak sembrono ya, agar tidak sembrono berkata-kata yang tidak baik, merespon yang tidak baik seperti itu. Artinya merespon tidak baik itu memakai sebuah ungkapan penjelasan yang tidak pantas lah. Jadi perlu dikondisikan. Makanya beliau mengkondisikannya dengan mengungkapkan hal tersebut. Ya kalau kita berbicara ungkapan beliau ini sebuah respon, ya bisa saja sih, bisa saja. Namun tepatnya ya seperti itulah bagi saya ya. Walaupun ada yang berbeda dengan apa yang telah saya ungkapkan, saya rasa ya bebas-bebas saja. Namun dalam hal ini ya yang terpenting kita perlu memahami ungkapan beliau Kiai Martin Usman Al-Bantani. Dan kalau kita berbicara soal informasi yang cukup mengejutkan tersebut yang telah diungkapkan di depan tadi, artinya itu sangat penting untuk kita ketahui bersama agar supaya kita itu ya tidak langsung mencerna ataupun menyimpulkan hal-hal yang masih belum jelas seperti itu ya, ataupun hal-hal yang belum diklarifikasi oleh orang yang bersangkutan. Artinya hal ini sangat penting dan perlu untuk kita ketahui. Seperti itu saja. Sangat simpel sebenarnya. Jadi semoga teman-teman yang menyimak ya video ini semoga tercerahkan, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah ya, tetap kita niatkan yang terbaik dan semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita dicintai oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu saja, kurang lebihnya Al-Fakiratul Fisal, mohon maaf ya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi ungkapan atau langkah tingkah sikap. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja, akhirul qauli, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.